Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dan punya syurga, kami ucap syukur Tuhan, berberkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam istirahat kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan melalui mendengarkan renungan pagi. Pada firman yang kami dengarkan, kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun berada yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Bila berkat kesehatan boleh menjadi bagian mereka. Tambahkan rezeki yang daripada Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa loncengnya sehingga selalu semangat dalam menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh sampai kepada teman-teman setiap pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, ketika ragu. Ayat intinya saya ambil dari Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikianlah ucapan terkenal Yesus yang dikatakan kepada Thomas. Ya, banyak orang mengenal Thomas sebagai murid Yesus yang ragu. Memang pada awalnya Thomas sempat ragu bahwa Yesus benar-benar bangkit, karena ia sendiri tidak hadir saat Yesus muncul lagi setelah bangkit. Ia pun sangat menuntut bukti. Di antara orang Kristen pun selalu ada orang-orang yang seperti Thomas. Mereka kerap punya banyak pertanyaan. Mereka perlu bukti sebelum memutuskan untuk percaya. Sebagai orang Kristen, kemudian menyebut mereka kurang percaya atau kurang beriman. Setiap kali mereka bertanya, jawabannya adalah pokoknya percaya saja. Apa yang terjadi kemudian? Kadang orang yang ragu itu lalu diam dan pura-pura percaya agar tidak disebut tidak beriman. Atau bisa juga ia makin ragu dan akhirnya benar-benar tidak percaya. Alkitab mengingatkan bahwa mereka itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan ke sana kemari oleh angin. Kita boleh baca dalam Yakobus 1 ayat 6. Tentu kita tidak mau mereka yang semula ragu justru menjadi tidak percaya dan meninggalkan Tuhan. Maka belajarlah memberikan respon yang tepat, yaitu merespon seperti Yesus. Nyatanya keraguan bukan hanya terjadi pada diri Thomas, bahkan Yohanes Pembaptis yang disebut sebagai nabi terbesar itu. Kita boleh baca Matius 11 ayat 9 sampai 11. Pernah ragu dengan Yesus. Apakah Yesus lalu memarahi Thomas dan Yohanes, menyebut mereka kurang beriman? Apakah Yesus hanya berkata, "Pokoknya percaya saja"? Tidak. Justru Yesus memberikan penjelasan dan bukti kepada mereka. Yesus tidak marah kepada Thomas, tapi mengatakan bahwa lebih berbahagia jika ia percaya walau belum melihat. Yesus bahkan tetap memuji Yohanes ketika kita menghadapi orang yang sedang ragu. Bimbing dan berilah penjelasan kepadanya supaya ia tidak sampai terbawa arus ketidakpercayaan. Mintalah hikmat dari Tuhan, pelajarilah firman-Nya, ajak dia kepada orang yang bisa memberikan penjelasan yang lebih baik. Demikian pula saat
kita sendiri ragu, hati-hatilah agar kita tidak membiarkan keraguan itu. Bertanyalah kepada Tuhan, bertanyalah kepada mereka yang lebih dewasa rohani daripada kita. Berdoalah, pelajarilah firman-Nya, renungkanlah kasih-Nya, renungkanlah kasih Tuhan pada kita, dan belajarlah untuk percaya. Orang yang ragu perlu diarahkan, bukan dikecam. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita. Jika ada saudara-saudara kita dalam keraguan atau kita sendiri sedang ragu, kita boleh datang kepada Tuhan, berdoa, memohon petunjuk dan hikmat, sehingga Tuhan akan selalu menolong kita. Jika teman-teman merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, teman-teman boleh share di sosial media kamu, sehingga banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami menghadapi orang-orang di sekeliling kami dalam keraguan. Kami hanya boleh datang kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, dan bertanya kepada orang-orang yang lebih dewasa rohani. Tuhan, bantu kami untuk tidak mencela saudara-saudara kami dalam keraguan, tapi kami boleh membimbing mereka, boleh membawa kepada Yesus, sehingga keraguan itu boleh hilang dan kami boleh tetap percaya kepada Yesus. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, mohon ampun dosa kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Sampai di sini firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Selamat pagi, Tuhan memberkati.